Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ketemu wabarakatuh. lagi ayah bunda, kita hari ini mau ngobrol apa nih? Masih seputar Ini, Ramadan ya. ya masih seputar Ramadan Dan dan Ramadan itu kasus-kasus ya terjadi banyak gitu ya. banyak keseruan ya. Mhm, Masih seputar anak yang kita bicarakan. eh Ya ini urusan pro kontra kadang-kadang di tengah-tengah masyarakat, masyarakat. terutama di masjid. eh ada nih kejadian yang sering kita temui di masjid cukup ramai akhirnya diskusinya terkait dengan anak diajak untuk sholat Sholat tarawih berjamaah di ya, masjid atau mungkin sholat berjamaah jamaah di masjid. Ada satu sisi kebutuhan orang tua itu melatih anak agar dia rajin ke masjid. ikut jamaah sholat di masjid, Mhm, itu juga penting kita lakukan. mhm. Yang kedua ada sisi lain di mana masjid ini butuh disuasanakan agar tetap Khusyuk gitu jamaahnya itu ya. khusyuk gitu. Nah ini jadi pro kontra nih akhirnya kan. Ada yang kubu anak harus dibawa ke masjid gitu kan. Ada yang kubu anak jangan dibawa ke Nah ini masjid. Nah ayah ini bunda gimana masuk nih? masuk kubu yang mana? Ayo masuk kubu yang pro dibawa ke masjid ataukah masuk kubu yang ini anak sholatnya di rumah aja biar masjid Nah, tenang. Karena anak-anak belum wajib untuk sholat di di masjid masjid. misalnya. Nah ini Nah ini butuh kita sikapi dengan sikapi dengan bijaksana bijak gitu biar ya. kita juga bisa melatih anak kita untuk sholat berjamaah di masjid. Yang kedua, kita juga bisa mengkondisikan masjid tetap dalam suasana yang khusyuk gitu. Jadi ada hal yang harus kita pahami sebelum kita ajak anak kita ke masjid adalah anak kita dari sisi apa ya pemahaman dia sudah memahami apa yang harus dilakukan ketika di masjid. Yang kedua kita bangun kesadaran empati di anak-anak kita gitu. Maka yang harus kita lakukan ketika kita mau ngajak anak kita ke masjid, persiapkan anak kita dulu. Nah, itu Ya, penting banget. Jadi kalau, kita mungkin fokus tuh ke masalah pribadi ya, maksudnya gimana kita ngajarin anak kita baca Quran, ngajarin anak kita sholat, itu kita juga harus, combine-kan bahwa ketika ngajak anak kita ke masjid, urusannya itu bukan untuk kita saja gitu. ya, Tapi ada kepentingan-kepentingan orang lain juga yang ada di masjid gitu. Maka kemudian harus kita fahamkan ke anak kita berkaitan dengan aturan-aturan yang kalau kita sudah masuk di tempat umum. Jadi ini penting ya. Jadi benar-benar ayah bunda itu ketika mengajak anak kita ke musola atau ke masjid untuk sholat tarawih berjamaah atau sholat-sholat yang lain wajib ya yang wajib berjamaah, siapkan dulu bahwa ketika membawa anak kita itu akan membawa anak kita ke tempat umum gitu. Yang dimana di tempat umum tadi ya kepentingannya untuk orang banyak. Nah, dengan demikian kita mungkin bisa punya tips-tips gitu ya. ya, Yang pertama harus kita lakukan untuk anak kita. Mungkin ya. gitu. Ayah gimana Nah, misalnya? pertama memang Mhm. kita perlu melatih anak kita untuk sholat ketika ada di rumah. Mhm. Sholat jamaah di rumah bersama dengan anak kita. Dan anak dibiasakan dilatih, dan ini kan proses, nggak bisa Proses. sekali dua kali Mhm. selesai kan. Dibiasakan ketika sholat itu sudah bisa tenang gitu. Mhm. Walaupun mungkin secara gerakan anak kita belum mengikuti gerakan sholat secara penuh. Iya nggak masalah, itu proses Masalah, itu ya. proses. Yang penting target pertama kita anak kita tenang. Ya, Jadi bisa duduk tenang di samping kita ketika kita bawa ke masjid yang tadi itu adalah tempat umum ya, begitu, biar tidak mengganggu yang lainnya. ya. Minimal dia bisa terkontrol. Jadi Mhm. kalau dia bisa cukup tenang di samping kita, kalau nanti dia melakukan apa akan lebih mudah untuk kita raih, kemudian kita Mhm. kita kendalikan ya. Mhm. Nah, kalau dia sudah mulai terkondisikan, terlatih di rumah untuk sholat dengan tenang, baru kemudian kita bawa ke Iya, masjid, heeh. kita ajak ke masjid. Dan ingat, ketika anak kecil perlu tetap didampingi oleh orang tuanya. Ya, Mhm. jangan sampai kemudian kita biarkan sendiri ke masjid, Masjid. padahal dia belum terlatih sholat berjamaah dengan tenang di masjid, sehingga Mhm. justru nanti akan menimbulkan kericuan, kegaduhan di Mhm. masjid. Atau
Lebih parahnya anaknya masih kecil banget disuruh ke masjid, orang tuanya nggak berangkat ke masjid. Nah, jadi Nah, harusnya kalau anaknya ke masjid ya orang tua tuanya ikut. mendampingi sehingga nanti ketika ada di dalam masjid ikut sholat jamaah, ada sesuatu yang dilakukan oleh anak kita, kita akan langsung bisa handle itu. Dan yang kedua mungkin bisa membangun komunikasi. Ya, Tadi kan kita pertama nyiapin nih anak kita ya, agar anak kita tuh bisa tenang lah paling enggak ketika mereka di musola atau di masjid. Yang kedua kita mungkin bangun komunikasi juga dengan pengurus masjid setempat gitu. Karena ada beberapa hal-hal teknis yang mungkin bisa kita diskusikan. Contoh misalnya, kalau memang anak-anak itu sudah berkeinginan ya besar untuk ke masjid, kemudian sudah dikondisikan oleh orang tua kalau di masjid itu tenang, maka kalau ini dikomunikasikan dengan pengurus masjid bisa jadi gitu ya akan ada sejenis panitia gitu ya. Panitia untuk anak-anak gitu. Nah, ini mungkin akan lebih memudahkan. Contoh misalnya ketika tarawih ada petugas yang malam itu digilir ya, bapak satu dengan bapak yang lainnya yang bertugas di belakang untuk menjaga anak-anak agar tertib. Jadi mungkin selain kita nyiapin anak kita juga bisa kok bangun diskusi ya dengan pengurus agar posisi anak-anak ini mereka tetap cinta ke masjid tapi tidak mengganggu aktivitas kekhusyukan yang ada di masjid. ya. Jadi artinya pro kontra tadi bisa kita kompromikan. Dan Gitu. memang beberapa ulama punya pendapat yang berbeda ini terkait dengan tadi anak dibawa ke masjid. Memang ada sebagian ulama yang punya pendapat bahwa anak dibawa ke masjid ya kalau sudah masuk usia tamyiz, sehingga dia bisa dikondisikan. Jadi dia sudah bisa sholat dengan tenang baru dibawa ke masjid. Yeah. Tapi memang ada pendapat ulama yang lain di bawah usia tamyiz pun bisa dibawa ke masjid asalkan kemudian orang tua tanggung jawab untuk mendampingi sehingga anak itu bisa terkontrol di dalam masjid. Jadi jangan atau sampai tadi kemudian ada kesepakatan bersama di lingkungan tadi gitu. Jangan sampai kemudian kita pengen anak kita itu dibiasakan ke masjid, tapi begitu di masjid kita nggak ngurusin anak. Nah ini juga nggak bagus. Kita menjaga khusyuknya ketika sholat, anak bikin ulah dan bikin gaduh, tapi kita biarkan. Nah ini justru nanti akan memancing keributan lagi ya di antara orang-orang yang mungkin ada yang setuju, ada yang tidak ketika membawa anak ke masjid. Nah itu jadi problem berkaitan dengan anak ke masjid bisa kita sikapi dengan bijaksana, dengan menyiapkan anak kita, dengan mengkomunikasikan dengan lingkungan di sekitar kita, karena mendidik anak itu memang butuh satu kampung gitu ya. Jadi kalau para ulama menyampaikan mendidik satu anak itu memang butuh sinergi orang tua yang ada di lingkungan tersebut. Ya, Gitu. mengingat kalau kita lihat lagi pilar pendidikan kan, yang pertama adalah keluarga, yang kedua sekolah, dan yang ketiga adalah lingkungan. Lingkungan juga sangat berpengaruh kepada anak kita. Jadi kita nggak bisa kemudian membangun kesolehan anak sendirian, hanya mengkondisikan keluarga kita atau hanya dilakukan oleh ayah dan bunda, tapi harus bareng-bareng di lingkungan. Nah semoga anak-anak kita bisa terlatih untuk bisa rajin sholat jamaah di masjid, karena itu butuh membangun habit agar nanti ketika dewasa, ketika besar sudah tidak lagi susah untuk membuat anak kita rajin ke masjid. Dan targetnya anak kita bisa memakmurkan masjid gitu ya. Insya Allah. Sekian ayah bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.